Selamat pagi mahasiswa sekalian. Di dalam video ini saya akan menyampaikan mengenai kontrak kuliah bahasa pemrograman. Pertama, di sini kita memiliki 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu yang pertama adalah mampu memahami konsep dasar matematika, ilmu pengetahuan alam, material, teknologi informasi, dan keteknikan di bidang ilmu teknik sipil. Yang kedua, mampu menggunakan software teknik sipil, dalam hal ini adalah MATLAB sebagai alat bantu dalam menyelesaikan permasalahan teknik sipil. Yang ketiga, mampu menghasilkan dokumen teknik tertulis, baik itu berupa laporan dan atau gambar, secara efektif dengan informasi yang jelas sesuai dengan standar yang berlaku. 4. Mampu menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan dengan baik. Dalam hal ini, tugas kelompok bisa berupa tugas di dalam kelas yang akan saya berikan, maupun tugas yang diberikan di dalam praktikum di studio oleh asisten. Oke, berikut adalah susunan materi yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan mengenal apa itu MATLAB, kemudian bagaimana tampilannya, dan bagaimana cara memulai pemrograman pada MATLAB. Kemudian kita akan lebih jauh mempelajari mengenai dasar-dasar pemrograman MATLAB. Di antaranya kita akan mempelajari bagaimana cara mendefinisikan variabel, kemudian bagaimana menggunakan beberapa built-in function yang sudah ada di MATLAB untuk menyelesaikan kasus yang kita hadapi. Berikutnya, kita juga akan mempelajari mengenai fungsi simbolik yang merupakan salah satu fitur dari MATLAB di mana kita bisa menyelesaikan suatu kasus matematis berdasarkan fungsi-fungsi simbolik. Berikutnya, kita akan mempelajari pernyataan percabangan atau kondisi atau sering disebut sebagai condition statement di dalam bahasa pemrograman. Pernyataan percabangan atau kondisi ini merupakan salah satu aspek penting di dalam bahasa pemrograman ketika kita akan membuat suatu program yang memiliki kompleksitas yang tinggi. Identik dengan pernyataan percabangan, kita juga akan mempelajari suatu struktur perulangan atau sering dikenal dengan istilah loop, yaitu suatu struktur pernyataan di mana kita bisa mengulang-ulang suatu perhitungan sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah dia akan diulang sebanyak sekian kali perhitungan atau dia harus diulang sejumlah kali perhitungan sampai suatu kondisi terpenuhi. Jadi untuk struktur perulangan ini dia akan banyak berkaitan dengan pernyataan percabangan atau kondisi. Di topik berikutnya kita akan membahas mengenai fungsi yang bisa kita definisikan sendiri atau sering dikenal sebagai UDF atau User Defined Function. Ditambah lagi kita juga akan membahas mengenai fungsi penggambaran atau plotting, di mana melalui fungsi-fungsi ini kita bisa menyajikan atau merepresentasikan hasil analisis kita, baik berupa grafik maupun berupa gambar-gambar tertentu, ya baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kemudian lebih jauh kita juga akan mempelajari mengenai struktur array, di mana array ini sendiri merupakan salah satu tipe data dari MATLAB, yaitu diwujudkan dalam bentuk matriks. Tetapi dalam topik ini kita akan mempelajari lebih jauh bagaimana kita bisa mengefisiensikan bentuk pemrograman yang kita buat supaya dia memiliki kinerja yang lebih baik, yaitu dengan menggunakan struktur array ini. Kemudian berikutnya kita juga akan mempelajari mengenai fungsi input-output yang tentunya akan menunjang pemrograman yang sedang kita lakukan, di mana kita bisa melakukan input menggunakan beberapa macam cara, begitu juga kita bisa menampilkan output dengan beberapa cara. Kemudian materi berikutnya kita akan mendiskusikan mengenai antarmuka pengguna grafis atau APG, atau di dalam bahasa Inggris biasanya kita mengenal dengan istilah GUI atau Graphical User Interface. Ya. Di dalam materi ini kita akan mempelajari bagaimana kita bisa membuat suatu tampilan program yang bisa kita lihat secara visual dan bisa menyelesaikan kasus yang kita sedang hadapi. Ya. Kemudian di bagian akhir kita akan mempelajari mengenai compiler MATLAB, di mana kita bisa membuat program yang sudah kita susun menjadi suatu file executable.exe maupun file dalam ekstensi .apps.
di mana kita bisa memuat file apps tersebut ke dalam ribbon apps di dalam MATLAB. Oke, berikut adalah jadwal pembahasan materi yang sudah saya tetapkan berdasarkan kalender akademik dari universitas. Oke, jadi di sini tiap materi ini saya jadwalkan 1 kali pertemuan, kecuali untuk pernyataan percabangan, di mana di sini saya alokasikan untuk 2 pertemuan, begitu juga dengan struktur perulangan. Tanggal 15 September saya merencanakan untuk mengadakan tes 1 dengan materi adalah semua materi yang sudah dibahas sebelum tanggal tes 1. Begitu juga dengan UTS, ini akan mencakup seluruh materi yang sudah kita pelajari sebelum tanggal UTS tersebut. Kemudian kita akan melanjutkan materi pembahasan sampai tanggal 10 November, dilanjutkan dengan tes 2 pada tanggal 17 November. Sama dengan tes sebelumnya, untuk tes 2 ini akan mencakup semua materi yang sudah kita pelajari sebelum tanggal 17 November. Setelah itu kita akan melanjutkan 2 materi terakhir dan menghadapi ujian akhir semester. Berikut adalah bobot penilaian yang akan kita gunakan di dalam proses pembelajaran mata kuliah bahasa pemrograman. Di sini ada 6 kategori penilaian atau 6 poin penilaian, yaitu praktikum, tugas, tes 1, tes 2, UTS, dan UAS. Untuk praktikum ini direncanakan memiliki persentase 30%, sedangkan tugas 10%, tes 1 dan tes 2 masing-masing juga 10%, sedangkan UTS dan UAS masing-masing 20%. Dengan pembagian persentase ini masing-masing adalah seperti ini, Anda bisa baca sendiri untuk masing-masing CPMK, yaitu CPMK 1, 2, 3, dan 4. Oke, sebagai catatan untuk tugas ini berbeda dengan tugas yang ada di praktikum. Jadi pada praktikum ini Anda akan mengerjakan beberapa tugas dan juga biasanya ada tugas akhir di mana Anda diminta untuk membuat suatu program yang biasanya berkaitan dengan teknik sipil. Tapi karena pada semester ini bahasa pemrograman ditempatkan pada kurikulum mahasiswa semester 1, maka mungkin akan ada sedikit perubahan. Oke, sedangkan tugas yang ada di sini ini adalah tugas yang akan saya berikan atau tugas yang ada di kelas. Tugas ini bisa bersifat individual atau bisa juga bersifat tugas kelompok. Tetapi kita akan melihat apakah kita memiliki cukup waktu untuk melakukan tugas ini. Apabila saya rasa tidak cukup waktu untuk memberikan tugas, maka persentase 10% dari tugas ini akan saya bagikan secara merata pada tes 1 dan tes 2. Sehingga tes 1 dan tes 2 akan menjadi 15%. Lebih lanjut nanti akan saya beritahukan pada saat menjelang tugas ya, apakah tugas itu akan saya adakan atau tidak. Oke, berikut adalah norma akademik yang patut Anda ikuti ketika mengikuti proses pembelajaran mata kuliah bahasa pemrograman. Yang pertama, Anda wajib mengikuti seluruh proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, Anda bisa mempelajari materi melalui handout yang saya bagikan atau melalui pustaka yang saya informasikan maupun sumber lain yang relevan. Kemudian, setiap mahasiswa wajib menjaga ketertiban pada saat proses belajar mengajar berlangsung sehingga suasana akademis kondusif. Di masa belajar online seperti sekarang ini, Anda diwajibkan untuk menonaktifkan video dan juga suara atau voice ketika mengikuti room atau perkuliahan secara online agar tidak mengganggu peserta kuliah yang lain. Berikutnya, aturan jumlah minimal kehadiran diberlakukan sesuai ketentuan dari prodi yaitu sebesar 75%, di mana jika Anda tidak memenuhi syarat 75% ini, maka Anda tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir UAS. Kemudian tidak ada tugas atau tes atau ujian susulan. Jadi saya harapkan Anda bisa mengatur jadwal Anda dengan baik untuk bisa mengikuti tes maupun ujian yang sudah terjadwal sesuai dengan tabel yang tadi sudah saya perlihatkan di depan. Kemudian yang terakhir adalah kecurangan pada saat mengerjakan tes maupun ujian akan diberikan sanksi berupa pemberian nilai A. Oke, jadi pada
tes secara offline maupun online. Jika Anda terbukti melakukan kecurangan, perjokian, ataupun mencontoh pekerjaan teman, maka Anda bisa diberikan sanksi berupa pemberian nilai E. Oke, berikut adalah daftar pustaka yang saya pakai. Pada semester ini saya hanya menggunakan satu buku yang ditulis oleh Chapman, keluaran tahun 2015 dengan judul MATLAB Programming for Engineers. Oke, bukunya kira-kira seperti ini. Anda bisa cari di perpustakaan maupun di toko buku online. Kemudian pustaka yang kedua yang saya gunakan adalah MATLAB Help yang sudah disediakan bersama dengan software MATLAB yang nanti harus Anda install di komputer PC Anda maupun di laptop Anda. MATLAB Helps ini akan sangat membantu kita untuk mempelajari pemrograman MATLAB, di mana di dalamnya sudah terdapat banyak sekali contoh yang menurut saya sudah lebih dari cukup bagi kita untuk mengerti dan memahami konsep pemrograman menggunakan MATLAB ini. Oke, saya kira demikian untuk kontrak kuliah bahasa pemrograman. Lebih jauh jika ada pertanyaan, Anda bisa menanyakan melalui WhatsApp group yang sudah saya bagikan, atau Anda bisa menanyakan pada saat sesi perkuliahan secara online. Oke, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya maupun di perkuliahan secara online. Terima kasih.